Kepala BGN yang baru ini bisa diapresiasi ya, karena dengan adanya program bersih-bersih, ternyata memang program MBG ini punya dampak positif ya, tapi dampak positifnya itu masih bisa, dirasakan, akan terasa setelah 6 tahun kemudian. Maka yang harus dimitigasi adalah ini, uangnya, anggarannya itu bisa langsung turun ke sekolah gitu kan. Misalnya dengan lewat dana BOS gitu ya. Kepercayaan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberhasilan program pemerintah. Di tengah transisi kepemimpinan Bank Indonesia dan juga langkah pembenahan di Badan Gizi Nasional, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik dan juga pasar? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dan juga Hariko Satria, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah yang akan bergabung secara daring. Dan saya terlebih dahulu akan menyapa Ibu Esther. Ibu Esther, selamat pagi dengan Safira di studio, Bu Esther. Pagi Mbak Safira. Terima kasih atas waktunya. Bu Esther, kalau misalnya kita lihat, ini sudah jelas banget Sudaryono nih langsung bergerak cepat begitu ya, bersih-bersih BGN. Tapi kalau misalnya kita lihat, tentu saja ini kan secara keseluruhan pemerintah melakukan penataan organisasi dan juga penegakan disiplin dari BGN itu sendiri. Dari perspektif tata kelola ekonomi publik, apakah langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kredibilitas program makan bergizi gratis, Ibu Esther? Iya, saya rasa ini langkah dari Kepala BGN yang baru ini bisa diapresiasi ya, karena dengan adanya program bersih-bersih itu kan, berarti kredibilitas, dari program MBG ini kan, akan lebih terjaga gitu kan. Nah, namun demikian, dari, yang semua yang SPPG yang diberhentikan karena mungkin karena sanitasinya atau higienitasnya itu tidak bagus. Nah ini, harus menjadi evaluasi ya buat, program MBG di tempat lain. Nah di sisi lain juga kalau kita lihat program MBG ini kan, masif gitu ya. Nah, seharusnya memang, dengan, mempertimbangkan kapasitas ekonomi dari pemerintah, ini juga, menjadi catatan gitu agar, harusnya ada pilot project dulu gitu Mbak Safira. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hariko terlebih dahulu. Pak Hariko, apa kabar dengan Safira di studio, Pak? Baik, terima kasih Mbak Safira, Mbak Ya, Esther, terima kasih. baik. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, bagaimana pemerintah memastikan pembenahan ini berjalan menyeluruh dan juga berkelanjutan? Ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi seperti sama-sama sudah kita ketahui kemarin, Badan Gizi Nasional telah memberhentikan 261 orang personel non-ASN, 37 orang tenaga ahli, dan 224 non-ASN. Kemudian 24 orang ASN sedang menjalani proses kasus disiplin. Dan 9 orang ASN diantaranya terancam untuk dipecat ya. Kemudian 883 dapur juga ditutup permanen. Jadi inilah langkah nyata dari kepemimpinan Dr. Sudaryono di Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki program makan bergizi gratis. Nah Mbak Safira, apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono ini, tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis ini. Agar seporsi makanan bergizi itu betul-betul sesuai dengan angka kecukupan gizi, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kepala BGN, Dr. Sudaryono ini, tujuannya ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu selalu mengatakan, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan.
Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih atas respon positif dari seluruh masyarakat atas perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini. Dan kami meminta terus berikan kritik, terus berikan saran, karena memang program makan bergizi di Indonesia ini baru berjalan 19 bulan. Kalau di Spanyol itu sudah 120 tahun ya. Di Jepang itu sudah 72 tahun. Di Amerika apalagi sudah 80 tahun. Kita baru, artinya kritik dan saran itu betul-betul bermanfaat untuk perbaikan. Dan banyak sekali sumber perbaikan. Yang pertama tentunya evaluasi yang menyeluruh dari Presiden Republik Indonesia, kemudian pengawasan dari DPR RI, kemudian kritik dan saran dari masyarakat terbukti sangat bermanfaat, termasuk acara kita pada pagi hari ini, dialog di Nusantara TV, dan banyak-banyak dialog sebelumnya, banyak sekali memberikan masukan dan perbaikan kepada program makan bergizi gratis. Dan Pak Sudaryono sudah mengatakan di BGN sekarang ini super team ya, bukan Superman. Jadi Kepala BGN Pak Sudaryono Baik, orang ya baik, baik. gimana Mbak? Jadi itu pesan utama yang disampaikan Presiden melalui langkah-langkah penataan besar-besaran ini ya, Pak Hariko ya. Bersihkan Ya, seluruhnya. Ya, Bu ya. Es, ya. Memang Pak Mhm. Prabowo selalu mengingatkan ada salah satu yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelum pelantikan, kemudian saat pelantikan, bahkan setelah pelantikan beliau selalu menyampaikan Mhm. bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Karena memang masalah korupsi ini sudah luar biasa ya di Indonesia ya. Apa yang tidak dikorupsi ya? Haji dikorupsi, zakat juga ada berita korupsinya. Kemudian bansos juga korupsi. Dulu pernah pengadaan Al-Quran juga dikorupsi. Maka kami sangat memahami ketika masyarakat mencurigai ada korupsi dalam program makan bergizi gratis ini. Oleh karena itu, sekarang sudah ditangani orang-orang yang diduga korupsi. Sejauh ini kalau tidak salah lebih kurang sudah 7 orang yang diproses tersangka korupsi dan ditahan. Pak Prabowo juga mengatakan program makan bergizi ini program yang suci, jangan coba-coba mencuri, mencari kekayaan, karena yang kita korupsi itu sebetulnya mengurangi hak dari Baik, balita, dari ibu hamil, dari ibu menyusui. baik. Makanya Mhm. Pak Sudaryono dan jajaran sudah betul-betul sekarang menjalankan itu dengan konsisten. Apalagi Pak Sudaryono ini bebas dari konflik kepentingan karena beliau tidak punya dapur dan sudah mengumumkan ke publik kalau istrinya, kalau anaknya, siapapun orang terdekat dia yang coba-coba memanfaatkan jabatan dia untuk mengambil keuntungan itu laporkan kepada aparat penegak hukum. Baik, Begitu, baik. Mbak Kita sudah Safira. dapat poin ya Pak Hariko. Saya akan ke Bu Ya. Esther. Bu Esther, apa sih tantangan terbesar dari reformasi ini yang jadi kita nggak pengen ini nggak hanya bersifat jangka pendek aja dari kacamata Indef? Iya, terima kasih Mbak Safira, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang kalau dari evaluasi, analisis modeling yang Indef lakukan gitu dengan model overlapping generation model itu, ternyata memang program MBG ini punya dampak positif ya, tapi dampak positifnya itu masih bisa, dirasakan, akan terasa setelah 6 tahun kemudian. Ya, dampak positifnya apa saja gitu, ada penciptaan lapangan pekerjaan ya, ada, absorpsi gitu ya. Nah, tentu saja ini harus, dioptimalisasi gitu, artinya desain awal dari MBG ini kan bahan makanannya diusahakan dari petani, peternak, nelayan gitu ya, atau UMKM yang dekat sekolah gitu. Nah kemudian
susu misalnya diusahakan dari peternak lokal yang terdekat dari sekolah, sehingga produksinya dari dalam negeri. Nah, kemudian makanan yang dimasak itu dimasak oleh ibu-ibu ya, atau, dari koperasi yang dekat unit pelayanan gitu. Nah, dari sisi yang lain anggarannya juga harus langsung dari pemerintah pusat untuk unit layanan gitu. Nah, menu yang disesuaikan juga, harus, sesuai dengan, karakteristik, Mhm. produk unggulan lokal. Nah, sehingga kalori protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, anak-anak dan ibu hamil ini memang, sudah tercukupi. Nah, sekali lagi satu, dan lain hal yang harus dipastikan adalah pengawasan terhadap program ini, harus langsung ya. Jadi caranya bagaimana? Ya kalau bisa melibatkan komite sekolah gitu, sehingga tidak ada lagi keracunan makanan dan seterusnya. Begitu Mbak Safira yang harus diperhatikan agar program ini lebih optimal nanti benefitnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, Bu Ester, program makan bergizi gratis kan ini mengelola anggaran yang besar sekali begitu ya. Menurut Indef, tata kelola seperti apa yang harus dibangun agar anggaran tepat sasaran dan juga ini tentu saja meminimalkan resiko penyimpangan itu sendiri agar semua Iya. yang berhak menerima manfaat ya lebih baik lagi gitu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, program ini agar tidak ada leakages ya, korupsi yang tadi disampaikan oleh, narasi di Nusantara TV, maka yang harus dimitigasi adalah ini, uangnya, anggarannya itu bisa langsung turun ke sekolah gitu kan. Misalnya dengan lewat dana BOS gitu ya. Nah, sehingga oleh sekolah dikelola gitu. Nah, kemudian, eee, mereka juga dipantau, penggunaannya, monitoring-nya. Apakah kecukupan gizinya itu sudah, tercukupi atau belum, kualitasnya bagaimana, apakah ada makanan yang rusak ataukah ada makanan yang beracun dan seterusnya. Nah, ini kan lebih mudah untuk kontrolnya dan, untuk penentuan kualitas menunya pun itu kalau ada komite sekolah berarti di dalamnya ada orang tua Hmm. yang bisa mengawasi begitu. Nah seperti itu. Jadi, di sisi lain penerima manfaat ini bisa, menerima kualitas makanan dengan baik gitu ya, dan di sisi lain juga produktivitas gitu. Dari, UMKM ya, dari petani lokal, peternak lokal. Jadi ini yang diharapkan dari program MBG ini. Desain awalnya seperti itu sih, Mbak. Baik, Bu Ester dan Pak Hariko, dialog semakin menarik namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.